Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Barajp, Bang Uce Gustaf, beserta seluruh jajaran pengurus pusat maupun daerah yang hadir. Yang saya hormati ketua relawan yang lain yang saya lihat tadi juga banyak yang hadir, para habaib yang sore hari ini hadir, Habib Husin, Habib Hasan, Habib Kribu, kawan baik saya, Budiman Sudadmiko, Bapak sekalian, hadirin dan undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-10 pada Barajp. Ini saya lihat sejak awal beliau heroismenya tinggi dan selalu teriak itu Barajp. Saya ingat datang di markasnya di Cawang, itu juga teriakannya paling lantang. Dan kalau ke daerah yang teriak paling lantang juga Barajp. Teriak lantang minta foto. Rame itu teriaknya kencang, mau tidak mau kita harus berikan kesempatan banyak foto saja, tidak ada masalah. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, perlunya kita menyadari bahwa dalam hampir 10 tahun ini kita bekerja, hampir 9 tahun ini kita bekerja, memang yang paling berat yang kita hadapi saat menghadapi COVID. Betul-betul kita nggak tahu ini berakhirnya kapan, diselesaikan dengan cara apa, dan kemudian sangat kuatnya ini kita sampai berapa bulan atau berapa tahun, nggak tahu. Saya telepon juga negara-negara besar lainnya, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri India, atau yang sudah kena, Presiden Xi Jinping, tanya Perdana Menteri Jepang, karena semuanya tidak memiliki pengalaman dan memang belum ada pengalaman mengenai COVID. Oleh sebab itu patut kita syukuri dengan keadaan yang kita tidak tahu harus melakukan apa, apalagi kita ini rebutan. Coba kita ingat awal-awal itu kita rebutan yang masker aja rebutan dengan semua negara. Harganya sampai 500.000 masker. Harganya 500.000. Beli obat bisa juga naik sampai 20 kali, sampai 30 kali. Beli vaksin juga sama. Itu pun rebutan. Untung kita daftarnya di depan. Dan sekarang ini sudah 452 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan pada masyarakat. Bapak Ibu bisa bayangkan, menyuntikkan 452 juta suntikan. Bayangkan, dalam keadaan terpepet seperti itu, kita baru tahu bahwa kita ternyata bisa melakukan sesuatu yang kita bayangkan tidak mungkin. Inilah negara kita. Kalau sudah memiliki kemauan, semua bekerja,
Dan terakhir di bulan Januari yang lalu kita cek sampling di seluruh tanah air. Ternyata 98% penduduk kita ini sudah imun. Entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami. Sehingga ini mungkin dalam seminggu 2 minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Dan pandemi masuk ke endemi. Hati-hati, kalau sudah masuk ke endemi itu kalau kena COVID bahaya. Kalau masih ditanggung oleh pemerintah, tapi begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu. Sakit COVID bayar. Konsekuensinya itu. Tapi tetap harus kita syukuri, harus bersyukur karena memang dulu saya nggak bayangin ini akan selesai kapan, kemudian ekonominya akan tahan sampai kapan, nggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena delta, ada lagi omikron, nanti datang lagi apa? Ternyata memang patut kita syukuri, alhamdulillah bisa selesai dan juga ekonomi kita saat ini tidak jelek-jelek amat. Kita kalau di G20 itu masuk papan paling atas. G20 ya, negara-negara gede-gede ya, negara gede-gede semua juga. Kita tahun kemarin kan tumbuh 5,3%, 5,3% tinggi sekali. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasi kita juga berada di angka 4%. Artinya harga-harga bisa dikendalikan. Bapak Ibu bisa tanya, kalau pas ke Eropa tanya, energi, gas, bensin, ada yang naik sampai 700%. Ada yang naik 2 kali, ada yang naik 3 kali, berarti 200 dan 300%. Bayangkan kalau BBM kita, bensin kita naik 700%. Naik 20% saja demonya 4 bulan. Iya kan? Biasa kan kita naik 20%, demonya 4 bulan. Di seluruh daerah pasti itu sudah seapal saya kalau urusan itu naik 700%. Ada satu negara yang baru saja Perdana Menterinya ke sini, saya enggak sebutkan siapa. Dari Eropa, naik 700%. Gasnya 7 kali. Kita naik 10-20%. Masih di istana ya naik kan 2015 kita naik berapa dulu 30% apa nggak rampung-rampung dari demo udah 3 bulan nggak selesai itu baru 30% ya. Bayangkan kalau 700%, beban masyarakat akan seperti apa, supaya Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dunia ini memang sekarang ini mengerikan. Yang namanya Eropa, 20 negara di Eropa sudah masuk ke secara teknikal, sudah masuk ke jurang resesi. Negara gede-gede. Jadi sekali lagi patut kita syukuri, patut kita syukuri. Sebab itu ke depan saya wanti-wanti di mana-mana. Karena keadaan ketidakpastian global itu masih menyelimuti dunia, mungkin nggak tahu para ahli menyampaikan, para pakarnya bisa 5-10 tahun yang akan datang masih keadaannya masih belum bisa dikendalikan. Baik yang namanya krisis keuangan, baik yang namanya krisis energi, baik yang namanya krisis pangan. Mengerikan. Beberapa negara sudah mulai penduduknya kelaparan. Harga pangan sudah naik, ada yang sudah sampai
Sebab itu jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya bergeser. Ini nanti nggak tahu kawan ini jadi kawan ini atau tidak. Yang dulu musuhan menjadi sambung dan akan kita lihat mungkin dalam jangka nggak tahu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Pergeserannya kemana? Siapa akan berkawan dengan siapa? Negara gede dengan negara gede, nanti negara gede dengan negara kecil, atau posisi ini ya kita harus tahu dan jangan sampai salah menentukan. Karena berkali-kali saya sampaikan dalam 13 tahun ke depan ini sangat krusial bagi negara kita. Begitu kita keliru mengarahkan haluan, bisa kita menjadi negara berkembang terus, terjebak dalam middle income trap, jebakan negara berkembang. Seperti yang sering saya sampaikan, negara-negara di Amerika Latin tahun 60-an, tahun 50-an itu sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini juga tetap masih menjadi negara berkembang. Ada yang justru turun. Ini yang kita tidak. Karena dari para pakar global menyampaikan Indonesia memiliki kesempatan dalam 13 tahun ini ke depan. Artinya kepemimpinan 2024 sangat menentukan. Kepemimpinan di 2029 sangat menentukan. Kepemimpinan di 2034 sangat menentukan. Kita diberi kesempatan. Kita diberi kesempatan. Tapi kalau enggak bisa mengambil peluang dan kesempatan ini yang perlu saya ingatkan agar kita semuanya bekerja keras untuk negara kita agar bisa melupakan. Karena infrastruktur yang harus kita bangun ini bisa menjadi fondasi untuk menuju ke sana. Hilirisasi, industrialisasi yang sedang kita proses sekarang ini juga kita arahkan untuk menuju ke sana. Meskipun awal-awal dulu banyak yang menyampaikan apa gunanya infrastruktur, apa gunanya jalan tol. Kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2040 km jalan tol. Tapi ada yang menyampaikan jalan tol itu kan bayar Pak. Saya kalau nggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi, ini kan pilihan-pilihan. Tetapi ini adalah untuk persaingan, untuk daya saing kita dengan negara lain. Coba kalau ada yang rumahnya di Semarang, dulu Jakarta Semarang berapa jam? 12. Bisa 10 jam, 9 jam. Sekarang 4-5 jam. Kalau ke Solo saya ingat, dulu biasanya 13 jam naik mobil. Sekarang 6 jam. Ngebut 5 jam, agak biasa 6 jam. Ini kecepatan, kita ini bersaing dengan negara lain. Kalau negara lain bisa
6 jam, kita masih 12 jam, berarti tinggal jauh kita. Artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah. Biaya logistik pasti kita kalah. Tapi kan yang kita bangun bukan jalan tol saja. Ada 311 km yang nggak pernah disampaikan, nggak pernah diangkat. 311.000 kilometer jalan desa. Sudah terbangun dalam 9 tahun ini. 311.000 kilometer. Tak perkerasan aspal, tak perkerasan cor, tapi itu ada jalan produksi untuk mendekatkan sektor pertanian di petani, sektor perkebunan di petani menuju ke sebuah pasar. Orang nggak lihat itu. Kalau bayangkan kalau jalan di desa becek dan berlubang-lubang, ongkos angkut dari desa menuju pasar di kota pasti lipat 3 kali, 4 kali. Kalau jalannya baik, ya harganya pasti normal dan kecepatan itu ada. Tapi ya sekarang ini saya cek di lapangan, kemarin beberapa sampling memang jalan daerah banyak yang rusak. Jalan provinsi, jalan kabupaten, tanggung jawabnya sebenarnya itu gubernur sama bupati sama wali kota. Tapi saya lihat ada yang sudah 12 tahun, ada yang 20 tahun, saya cek ke bawah, ada yang 8 tahun. Waduh, kalau ini memang kemungkinan nggak mampu, ya udah kita ambil alih. Karena sekali lagi ini jalan-jalan produksi yang memang harus kita perbaiki. Di Jambi kemarin kita cek, memang nggak panjang, 7 kilo. Tapi rusak berat, padahal di situ ada perkebunan nanas dikerjakan oleh petani. Berapa ratus hektar, 300 hektar. Gimana dia mau lewat kalau jalan seperti itu? Lampung yang pertama. Ya. Tapi nanti yang jalan-jalan ini sudah tidak diidentifikasi di seluruh kabupaten. Insya Allah di akhir tahun ini semuanya akan baik. Karena yang masuk ke saya itu 7.400 aduan mengenai jalan. Beserta videonya sudah masuk ke saya. Kan saya buka. Kalau saya tanya kan nggak banyak yang ngaku, tapi kalau saya buka masuk semua. Coba cek lapangan. Benar semua. Tapi ya saya sudah sampaikan ke gubernur bupati, bagi-bagi, jangan semua diberikan ke sini semua. Kamu 50, kita 50. Nggak tahu nanti kita cek Pak, bisa 50. Kemudian yang kedua yang sangat penting hilirisasi, yang sering saya sampaikan. Kita ini sudah sejak zaman VOC itu sudah mengirim bahan mentah ke Eropa, utamanya ke Belanda. Sampai sekarang apa mau kita teruskan terus? Ya kenapa kita stop kemarin? Nggak nikel dulu stop. Boksit baru aja bulan ini stop. Saya hari Selasa mau cek smelter tembaga di Newmont sama di Freeport. Sudah selesai belum? Kalau sudah hampir selesai stop, tembaga stop lagi. Sehingga semuanya berproduksi di dalam negeri. Tapi nyetop-nyetop itu juga butuh nyali. Kita baru nyetop nikel saja sudah digugat sama Uni Eropa. Kalah lah di kita. Tahun kemarin kita kalah. Banding. Pak ini kalah ini Pak kalah. Ya kalah, nggak apa-apa kalah. Ada apa ya? Naik enggak? Bisa Pak banding. Banding.
boksit nanti ini digugat lagi, boksit stop, gugat lagi, nggak tahu yang gugat mungkin dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita mentah banyak ke sana. Gugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede, negara besar, negara besar. Jangan digugat nyalinya langsung ciut dan mundur. Enggak. Digugat tuh di Eropa saya itu juga masih berkawan baik kok dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, bicara baik-baik. Tapi ya kita hadapi. Kita hadapi. Jangan sampai digugat kalah langsung mundur. Enggak jadi industri kita. Kita bayangin kita punya industri mobil listrik gede banget, gugat baru apa itu kan baru digugat apa? Ini kita kan baru menyiapkan industri cathode, menyiapkan industri prekursor, menyiapkan industri aspal, EV-nya, electric vehicle-nya, lithium baterainya, kan baru kita siapin. Mungkin selesai 2027, insya Allah 2028. Tapi memang harus dicek betul itu. Ya, berapa bulan cek, ada perkembangan enggak, ada progresnya enggak. Kalau enggak, dulu Freeport, janjian 30 tahun yang lalu, sampai sekarang sebenarnya terjadi aja enggak. Karena memang lebih segar diekspor mentahan. Karena di situ ada emasnya, bukan hanya tembaga saja. Tapi begitu nanti ada smelter masuk ke sana kelihatan emasnya berapa ton, tembaganya berapa ton. Dan ingat, sekarang 51% mayoritas Freeport itu sudah milik kita. Dulu 50 tahun kita hanya 9%. Jadi ngomong enggak? Karena bukan pemilik. Kita sekarang 51%. Saya kemarin pendapatan berapa sih kalau 51%? Ternyata 70% pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara dalam bentuk pajak. Badan, BPA Badan, pajak karyawan, PPN, royalti, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, kemudian dividen. Gede banget kita dapat. Nah ini kalau semua seperti itu, dan kita berani melakukan, kita mendapatkan 51% apa mudah. Butuh nyali juga. Dan nakut-nakuti nanti apa bocah. Wah nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak. Wah nanti bapak akan jatuh. Karena ini wah, bayangan. Tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan ngakut-ngakuti suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin. Semua sudah diatur yang di atas. Amin. Saya terus saja, 3 tahun. Menterinya 3 yang saya pilih untuk negosiasi 3 orang. Pak ini begini Pak, kalau maju. Pak, berarti 3 bulan, 4 bulan lagi lapor Pak. Berapa Pak ini? Maju. 6 bulan lagi lapor Pak. Berapa ini ada tekanan dari intelijen ini ke saya. Maju. Akhirnya ya dapat. Itu ditakut-takuti bapak waduh lagi jatuh, saya nggak jadi presiden lagi, nggak jadi presiden lagi, jadi rakyat biasa lagi, dulu nggak rakyat. Tadi kan juga rakyat biasa.
Masih terlalu membebani Bunda, saya nggak terbebani jabatan-jabatan. Iya kan? Ya itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, saya titip yang namanya dalam organisasi itu perbedaan itu biasa. Saya tahu di Barat JP ini ada perbedaan-perbedaan. Saya ngerti 100% ngerti. Berbeda itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai berantem yang menyebabkan perpecahan. Jangan. Saya perlu ingatkan, kita ini kawan sejak awal loh. Saudara-saudara juga kawan semua sejak awal. Jangan karena urusan dukung-mendukung, urusan kecil, menjadi perpecahan. Jangan. Kalau berbeda nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Ini demokrasi, alam demokrasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Tapi kan sejak awal saya sudah diset, ya kan? Itu pandangan Bunda. Jadi, diset lagi, perbedaan itu tidak apa-apa, tapi jangan menyebabkan perpecahan. Apalagi nanti terjadi benturan besar, jangan. Ini saling kenal semua kok. Mau dukung sana, mau dukung sini, itu demokrasi, nggak ada masalah. Jangan sampai, sekali jangan sampai menyebabkan perpecahan. Titipan saya itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.